membuka pintu surga pertama kali adalah Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad itu dari surga? Mbak, begini, Nabi Muhammad itu diletakkan Allah Subhanahu wa taala di Rafiqul A'la. Apa itu Rafiqul A'la? Yaitu tempat paling tinggi di antara seluruh makhluknya. Lebih dari surga lagi itu, Mbak. Kalaunya cuma Nabi Muhammad cuma buka pintu surga, cuma main-main aja itu beliau. Gitu. Oke, baik Pak. Oke, saya mau tanya lagi nih. Nabi Muhammad itu manusia apa bukan? Manusia, Mbak. Beliau Rasul. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Beliau itu adalah utusan. Kalau Ya, manusia kan kita taunya dari keturunan Adam toh. ya, itu akan berdosa karena sudah dari Adam dan Hawa. Nah, kalau misalnya tadi Nabi itu manusia gitu, pasti dia akan berdosa. Apakah layak gitu memegang kunci kerajaan sorga gitu? Itu nggak ada. Dan Adam pun bertobat, diampuni, nggak ada turun temurun dosa, nggak ada. Jadi itu kepercayaan Kristen yang melenceng dari kitabnya. Itu perlu Anda tahu, nggak ada dosa turunan, nggak ada dosa waris di situ, karena dari Adam nggak ada. Sekali lagi, saya tahu ke ceritanya Adam itu bertobat, dia minta ampun. Nah, jadi yang namanya Adam sudah bertobat minta ampun, maka turun temurun setiap anak yang dilahirkan itu suci. Makanya di dalam agama Islam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu suci, gak ada diwarisi dosa. Nabi Adam itu udah bertobat gitu di kitab Anda, jadi gak ada dosa waris. Hoax di Yehezkiel 18 nomor 20. Bapak tidak akan menanggung dosa anaknya, dan anak tidak akan menanggung dosa bapaknya. Tuh kitab Anda. Lenceng itu kepercayaan Kristen, nggak ada dosa waris itu. Ya hanya doktrin Kristen, beda dengan kitabnya, nggak ada dosa waris. Nah, berkaitan tentang kalaunya Yesus yang layak ke surga, kata Anda kan kayak gitu. Ya, kalau menurut Anda keturunan Adam itu berdosa semuanya. Maria kan keturunan Adam juga, manusia juga. Artinya manusia melahirkan anak yang berdosa gitu. Melahirkan Yesus yang berdosa. Maria juga keturunan Adam sama. Ya, Maria itu. Lain halnya apa? Lain halnya Yesus ini nongol gedebuk dari langit jatuh ke bumi gitu. Bisa kita katakan bukan keturunan Adam, tapi kalau Yesusnya juga lewat Maria sama lewat keturunan Adam juga. Gitu, Mbak. Ada lagi? Nih kalau Mbak nggak percaya nih, saya tampilkan ya sama Mbak ya. Jadi yang dikutuk itu, Mbak, waktu kejadian Adam itu yang dikutuk adalah ular dan tanah. Adamnya bertobat dan diampuni, nggak ada lagi dosa waris. Anda perlu tahu itu. Nah, makanya di sini nih dikatakan nih di kitab Anda. Sabar, saya bukakan. Nih. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati, ya. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang fasik
orang-orang fasik akan tertanggung atasnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kan kayak gitu. Barang siapa berbuat dosa sekecil apapun, dia akan menerima balasan dosa tersebut. Barang siapa berbuat baik sekecil apapun, maka dia akan menerima balasan kebaikan tersebut. Kan gitu. Ya itu Mbak, ada di kitab Anda, dosa tanggung sendiri-sendiri. Beda kan? Dengan ajaran Anda dengan kitab Anda sendiri beda udah gitu. Ada lagi? Oke, saya tuh tentang itu masih kurang mendalaminya, Pak ya. Cuman saya tuh pernah sempat baca di Kejadian gitu tentang si ular ini, ya kan, bahwa itu lebih ke keturunannya gitu. Jadi saya belum mendalamin, karena yang saya dalamin itu adalah tentang keselamatan gitu, Pak. Jadi tadi dari yang Islam tadi bahwa ya pencipta surga itu yang menyelamatkan gitu. Terus kalau dari kami ya pastinya kita percaya sama Tuhan Yesus yang datang dari surga ke dunia. Nah, kalau tadi Bapak bilang bahwa apa ya? Dia tuh bukan numpang, Pak. Sebenarnya dia tuh Tuhan gitu. Apa ya dikatakan? Kalau di itu kan di Alkitab ada 2 perjanjian ya, perjanjian baru dan perjanjian lama. Pertama perjanjian lama. Nah, perjanjian lama itu di mana ya memang orang zaman di situ tuh tidak bisa mengenal Tuhan secara langsung, melihat secara langsung melalui nabi-nabi gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu, di mana beberapa juga nabi sudah menubuatkan bahwa akan adanya datang Raja Damai gitu, yaitu Tuhan Yesus yang kita kenal. Nah, barulah kita tahu gitu adanya perjanjian baru. Nah, dari perjanjian baru itu dari mana Tuhan Yesus itu ya Tuhan Yesus itu Tuhan itu sendiri yang ada di surga. Cuman dia datang ke dunia itu ingin menyampaikan firman-Nya secara langsung kepada manusia, tapi dengan diri dia yang masih apa ya suci gitu ya, masih apa ya Tuhan gitu kan, nggak bisa langsung bertemu sama manusia berdosa, sehingga dia menjelma menjadi manusia. Datanglah dia ke dunia melalui kandungan melalui perutnya si Maria gitu, dan lahirlah dia. Terus kemudian kenapa dia harus disalibkan? Nah, di situ juga ada beberapa alasan. Disalibkan itu pun juga ada maksudnya. Jadi kalau orang zaman dahulu itu kalau untuk menembuskan dosa mereka, pastinya mereka itu nyembelih domba gitu ataupun kambing gitu kan. Nah, korban bakaran. Tetapi pas ketika Tuhan Yesus datang tidak perlu, cukup darah Tuhan Yesus yang suci itu bukan kita, asalkan kita percaya seperti itu. Dan disitulah saya tuh kayak yakin gitu sama Tuhan Yesus karena dia datang dari sana, dibuktikan gitu. Seperti itu, Pak. Saya tanggapi ya Mbak ya. Lagi-lagi ya itulah Anda korban doktrin kekristenan Anda. Beda pula dengan kitab Anda. Pertama, Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan atau Allah, tetapi dia adalah hamba Tuhan. Di mana ayatnya? Nih, di kitab Anda, ya. Dia adalah hamba Tuhan, nih. Nih, Mbak, ya. Apa nih bacanya? Ya, Yesus hamba Tuhan. Oke. Jadi Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Dan Yesus mempunyai Tuhan. Nih ayatnya. Yesus mempunyai Tuhan. Ya. Nih, saya bukakan dulu. Yesus mempunyai Tuhan. Nih. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi." Dia punya Tuhan. Tuh ya. Tuh. Yesus punya Tuhan. Lagi-lagi Yesus punya Tuhan. Terus kata Anda apa lagi, Mbak? Kata Anda, Yesus datang ke muka bumi, dia adalah Raja Damai. Salah. Kebalikannya lagi. Yesus datang ke muka bumi bukan bawa damai, tapi bawa pedang. Nih ayatnya. Nih. Apa kata Yesus?
Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, melainkan pedang. Apa itu pedang? Buat apa? Kupas bawang? Nggak mungkin. Yang namanya pedang buat perang, buat rusuh, kan kayak gitu. Jadi Mbak, doktrin Anda, doktrin kekristenan Anda itu bukanlah ajaran Yesus. Beda dengan ajaran Yesus, ajaran Kristen. Kristen tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah kenal Kristen. Yesus tidak pernah bawa Kristen. Yesus juga tidak pernah memerintahkan kita jadi Kristen. Gak pernah sama sekali. Yesus tentang dirinya pasti dia lebih tahu tentang dia. Saya tentang diri saya pasti saya yang lebih tahu. Kan kayak gitu. Dan Anda, ya Mbak ya, Anda seorang wanita, pasti yang lebih tahu tentang diri Anda adalah Anda, bukan orang lain. Begitu pula Yesus, tentang dirinya pasti dia yang lebih tahu. Gak pernah ada Yesus itu mengaku dirinya adalah Tuhan maupun Allah. Gak ada. Ya, tadi ada kan di ayat Alkitab bilang kalau Yesus itu hamba Tuhan, seperti itu ya. Nah, kalau saya diajarkan, saya juga sempat agak bingung gitu. Kenapa sih dikatakan Yesus itu hamba Tuhan? Terus ada juga kok ayatnya mengatakan tentang Tuhan Yesus itu membasuh kakinya Petrus. Jika engkau mengatakan aku Tuhan, iya benar, akulah Tuhan. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya tentang kerendahan hati Tuhan Yesus untuk menceritakan kepada orang, kepada murid-muridnya bahwa kita itu harus merendahkan diri gitu. Walaupun Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dia belajar merendahkan dirinya gitu. Artinya tidak sombong gitu kan. Jadi itu yang teladan yang kita ambil dari si Yesus tadi. Nah, dia juga mau mati di kayu salib bukan berarti dia nggak bisa seperti itu mengampuni manusia, tapi dia itu teratur gitu. Dari mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mbak, sedikit yang maksud Anda ini artinya Tuhan Allah itu merendahkan dirinya jadi manusia gitu. Maksudnya memiliki sifat kerendahan hati, seperti itu, kerendahan hati. Ya, mengajarkan kita untuk menjadi orang yang rendah hati. Itu yang teladan yang kita ambil dari Tuhan Yesus, seperti itu. Terus tidak mengatakan dirinya aku Tuhan, aku seperti ini, tidak. Jika engkau manggil aku Tuhan, ya itu benar. Itu kan jika ya, ada ayat Alkitabnya saya masih ingat itu di Yohanes atau di mana tentang Tuhan Yesus membasuh kakinya si Petrus, ya kan. Jadi kita ambil teladan Tuhan Yesus itu adalah kerendahan hatinya, Pak, seperti itu. Nah, itu saya diajarkan. Terus dikatakan membawa pedang, ya kan. Itu dikatakan itu ada ayatnya lagi di bawah itu, Pak, dijelaskan tentang kita mengikuti Tuhan Yesus gitu. Kalau kita sudah mengikuti Tuhan Yesus, kita sudah tidak akan lagi berpikir kayak nanti keluargaku bagaimana, ya kan, orang tuaku bagaimana. Kalau kita memang ikut Tuhan Yesus, kita fokus sama Tuhan Yesus, kita tidak akan melihat lagi siapapun di sekeliling kita, seperti itu. Nah, itu yang saya tangkap, Pak. Baik, Mbak, saya mau tanggapi dulu. Berarti satu yang mau saya minta konfirmasi kepada Anda, berarti Allah itu yang Maha Kuasa merendahkan dirinya menjadi manusia gitu. Ya, seperti itu. Sifatnya yang memiliki kerendahan hati. Itu yang saya kerendahan hati jadi merendahkan diri ya. Baik Mbak, saya mau tanya dulu ya. Kalau seperti itu sifatnya ya, Mbak, kita manusia ya. Saya dan Anda manusia, betul? Benar. Kita makan nasi itu pantas nggak? Pantas. Kalau kita makan kotoran? Kalau dari kita lihat sih nggak pantas sebenarnya. Nggak pantas. Iya. Kita yang manusia aja ciptaan Tuhan, Mbak, ada yang nggak pantas bagi diri kita. Ada yang kagak pantas untuk manusia. Apalagi untuk Tuhan. Kagak pantas Tuhan itu jadi manusia. Kagak pantas Tuhan itu merendahkan diri jadi manusia. Kagak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Kagak pantas Tuhan itu disusui manusia. Kagak pantas Tuhan itu ditangkap manusia. Kagak pantas Tuhan itu diseret manusia. Kagak pantas Tuhan itu ditombak manusia. Kagak pantas Tuhan itu mati. Dan intinya kagak pantas pula Tuhan itu kalah dengan ciptaannya. Oke, Pak ya. Oke, saya
Oke, saya akan jawab ya. Itu tadi menurut pemikiran Bapak, bukan menurut pemikiran Tuhan. Seperti itu. Kan tadi saya sudah kasih tahu bahwa Tuhan itu mengajarkan kerendahan hati. Memang, kalau kita lihat secara manusia, memang tidak pantas, Pak. Tapi kalau jika Tuhan bilang iya, kita nggak bisa bilang apa, Pak. Dan Udah. saya salut gini ya, Pak ya. Kalau saya bilang, ya memang, kok Tuhan seperti itu sih? Kan Tuhan punya kuasa. Harusnya Tuhan bisa dong ngelakuin hal yang gak harus kayak gitu sesuai dengan derajat dia gitu kan. Oh. Tapi saya pikir kembali Pak, gak semua orang bisa seperti itu. Dan gak semua manusia akan melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dan disitulah saya mengatakan bahwa dia itu hebat Pak. Baik. Dan dia mengajarkan kerendahan hati. Saya dan tanggapi. Ya, dan itu saya nggak bisa bilang karena Tuhan nggak pantas, Pak. Tapi kalau dia sudah melakukan berarti dia pantas. Karena dia Baik. teratur, Pak. Gitu. Dari mulai Baik, Mbak. perjanjian baru dijawab, perjanjian lama sampai perjanjian baru. Baik. Baik. Yang menurutnya kagak pantas itu bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan itu sendiri. Gak pantas dia jadi manusia. Menurut Tuhan itu sendiri, bukan menurut saya, tapi menurut Tuhan itu sendiri di dalam kitab Anda. Nih, saya bukakan ya, kita baca. Yesaya 46 nomor 5. Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Gak pantas sama Tuhan itu. Gak pantas kata Tuhan, dia sama dengan manusia itu gak pantas gitu. Terus dia tegaskan juga nih, ya. Bilangan kitab Anda nih, saya ambil dari kitab Anda aja. Tuh. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jadi Mbak ya, bukan kita yang membatasi Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang membatasi dirinya, mengabarkan melalui Rasulnya. Tidak pantas dia jadi manusia. Gitu. Tuhan sendiri yang membatasi dirinya, mengabarkan, menjabarkan kepada utusan-utusannya bagaimana tentang masalah ketuhanannya. Maka dijelaskan bahwa dia tidak pantas sama dengan makhluknya. Makanya di dalam agama Islam, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu berbeda dengan segala sesuatu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia tidak ada yang setara dengan dirinya. Sama tuh ayatnya, ya. Jadi Mbak ya, bukan berarti dia berkuasa bisa jadi apa saja yang dia mau. Ya betul, seperti itu pemikiran Anda. Tapi ingat, dia yang membatasi dirinya. Dia yang tahu tentang dirinya, dia yang mengajarkan tentang dirinya. Dia sendiri yang membatasi, tidak pantas kata dia, dirinya itu, Tuhan itu menjadi manusia. Gak pantas. Jadi bukan dari saya ya, bukan dari saya, tapi dari kitab Anda, gitu. Silakan. Tadi itu Bapak nunjukkan ayatnya agak sepotong-sepotong soal tentang nggak pantas menyamakan. Di situ tuh ada sebelum ayat. Coba Anda buka Yesaya 46 nomor 5. Bentar ya saya. Yesaya ayat berapa? 46 nomor 5. 40. Yesaya pasal 46 ayat 5. Oke. Coba dibacain Mbak. Sebentar ya, masih saya buka. Oke, ini mana lagi? Apa pula kalian ini di bawah ini? Yang bener dong, perhatiin materinya, bukan perhatiin orangnya. Ini lama-lama netizen penonton saya ini, aduh, jadi ikut stres juga di bawah. Yang diperhatikan itu materinya, bukan orangnya.
Macam mana? Silakan Mbak. Oke, sebentar ya Pak. Oke, di sini judulnya itu saya bukanya di ini ya Pak, nggak di Alkitab. Alkitab saya di HP, jadi susah dibuka. Jadi saya lihatnya di Google. Oke, sebentar. Di sini ayat sebelumnya yang saya baca ya Pak, menurut pemikiran saya, di sini tuh, nah, bentar. Kok beragama menurut pemikiran saya? Kebenciannya saya Anehnya Yang Mbak, saya- beragama saya- kok menurut pemikiran saya sih? itu pemirsa. Iya ya. Saya itu sebenarnya ngomongnya salah-salah, Pak, cuman mengerti gitu loh. Ya. Jadi di sini kan ngebahas tentang apa ya? Kalau saya lihat di sini itu tentang perintah ya, Pak ya. Di sini baru ayat ini kan, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan hingga lima gitu kan. Kalau saya lihat dari ayat ini tuh maksudnya Tuhan itu ketika tentang perintah gitu, bahwa Tuhan tuh disuruh untuk apa ya tuh, pokoknya Tuhan menyebutkan. Nah di sini tuh tentang perintah Pak, kayak yang kalian dengar apa orang lain gitu, Allah lain itu loh yang maksud Baik. saya tanggap di sini gitu Pak. Mbak coba baca perikopnya. Para dewa Babel yang tidak berdaya, kan gitu. Oke, dia membantah bahwa Tuhan itu sama dengan dewa, seperti dewa Babel yang kagak mampu apa-apa gitu. Kan kayak gitu. Dewa-dewa yang kagak mampu apa-apa. Jadi makanya tuh di ayat 3-nya, dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, katanya. Nah, kan kayak gitu. Makanya tuh lihat di ayat selanjutnya. Nomor 5-nya, apa yang dia ultimatum. Hendak dengan apa engkau menyamakan aku? Jadi Tuhan itu nggak ada yang sama, baik dari dewa Babel, baik dengan manusia, baik dengan makhluknya. Nggak ada sama. Gitu. Makanya dia bantah, dia sama dengan makhluknya. Dia bantah di situ, dia saya itu. Oke. Jadi di situ Bapak menjelaskan tentang Jadi nggak ada bahwa Mbak. tidak sama Terus satu hal lagi yang perlu saya sampaikan kepada Anda, Mbak. Ajaran menebus dosa, ya, ajaran menebus dosa, memakai darah manusia itu dinubuatkan di Perjanjian Lama yang Anda bilang tadi. Itu dari mana sih? darah manusia. Dari mana? Pak. Nabi apa? Gini, nabi apa yang mengajarkan gini. Nabi apa yang mengajarkan atau menubuatkan menghapus dosa memakai darah manusia? Setahu saya para nabi dulu ya Mbak ya, mengajarkan kalau menebus dosa pakai darah hewan. Ya, darah Terus hewan, benar, Pak. pakai kulit lembu, Ya. pakai bara, pakai tai sapi. Tuh. Kagak ada nabi-nabi dulu mengajarkan pakai darah manusia. Sekarang siapa yang menubuatkan bahwa menebus dosa itu pakai darah manusia? Itu siapa? Coba tunjukkan sama saya. Oke, saya dulu. Iya. Gimana lagi ayatnya tuh?